Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Ayu Aziza dengan NPM 241705510007 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Di sini saya akan membuat video mengenai pengerjaan tugas 5 mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Jadi di sini saya akan mengonfigurasi jaringan agar seluruh perangkat bisa saling terhubung dan completion rate-nya mencapai 100% sesuai dengan instruksi yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan untuk konfigurasi PC dari PC 0 sampai PC 3, setiap PC-nya harus menggunakan alamat IP ke-10 di masing-masing jaringannya. Kemudian subnet mask dan default gateway harus disesuaikan dengan jaringan. Untuk konfigurasi router 0, ini bisa dilihat kalau kita harus set hostname-nya jadi R0, kemudian atur enable secret password dari kelas, atur banner MOTD jadi no authorized access, kemudian ngamanin konsol dan VTY dengan password Cisco, lalu konfigurasi IP address pada interface FA 0/0, FA 0/1, Ethernet 0/1/0, dan serial 0/0/0 dengan host pertama. Kemudian untuk bandwidth itu 384 kbps pada interface serial, lalu menjalankan routing AirGRP 100, lalu nambahin semua network AirGRP dengan wildcard mask, lalu buat summary AirGRP manual untuk jaringan 192.168.sekian-sekian. Kemudian menggunakan passive interface yang diperlukan, lalu menonaktifkan auto summary. Lalu kalau untuk konfigurasi router 1, kita harus atur hostname jadi R1, lalu password dan banner ini sesuai instruksi yang di sini. Kemudian interface serial 0/0/0 itu pakai host kedua sebagai DCE dan clock rate-nya 64.000. Lalu interface lainnya menggunakan host yang pertama. Kemudian bandwidth serialnya 384 kbps, menjalankan AirGRP 100, tidak mengiklankan jaringan 209.12.12.32/30 ke AirGRP, kemudian membuat default route ke ISP, menyebarkan default route ke R0 menggunakan AirGRP, lalu menggunakan passive interface dan no auto summary. Nah, kemudian untuk ISP itu hostname-nya kita set jadi ISP, lalu dia nggak ikut AirGRP dan menggunakan static routing. Nah, di sini bisa kita langsung masuk aja ke PC 0 ya. PC pertama. Di sini kita bakal masukin IP yang ada di bawahnya 192.168.1.10 karena tadi di instruksinya kita disuruh menggunakan network ke 10. Ini benar titik 0 karena ini /24. Untuk default gateway-nya pakai titik 1 menggunakan network yang pertama. Kemudian di PC 1 ini dia networknya itu 192.168.2.10. Kemudian subnet mask-nya benar, lalu default gateway-nya .2.1. Nah, kemudian untuk PC ketiga ini /26, jadi nanti subnet mask-nya beda. .3 benar, 192.168.3.10. Kemudian di sininya 192 karena /26 ya. .3.1. Nah, kemudian kita bakal masuk ke root 0. Ini router 1. Mana ya router 0? Nah, ini nih.
Nah, di sini kita bakal root dulu. Enable config terminal. Di sini kita bakal set hostname-nya dulu. Hostname R0. Kemudian enable secret. Tadi enable secretnya class. Kemudian banner MOTD-nya tadi tuh no authorized access. Kemudian ke line console no, passwordnya itu tadi Cisco. Masuk ke login, kemudian exit. Nah, di sini kita masukin line VTY 04, passwordnya Cisco juga. Enter dulu. Password Cisco. Login, kemudian kita exit. Nah, kalau udah, kita konfigurasi dulu semua portnya. Jadi mulai dari interface FA0/0. Di sini ada 0/0. Jadi kita masuk ke interface /0. Kita masukin IP address-nya sesuai dengan yang terhubung sesuai dengan IP gateway dari PC 0 ini. Tadi 192.1.1. Kemudian 255.255.255.0 satu slash-nya. Kemudian no shutdown. Nah, kalau udah kita exit, kita masuk ke interface FA0/1 yang ke sini, ke PC 1. Interface FA0/1, kita masukin IP address-nya itu pakai IP gateway dari PC 1 tadi .2.1 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Oke, kita exit. Kemudian kita masuk ke Ethernet. Nih, Ethernet 0/1/0. Itu yang menghubungkan ke PC 2. Ethernet, kita masuk, berarti int Ethernet 0/1/0. Kemudian IP address-nya pakai IP gateway dari PC yang kedua, PC 2 maksudnya. 192 ini 3.1 192 255 192 no shutdown. Kemudian kita exit. Lalu kita bakal masuk ke serial yang menghubungin router 0 dengan router 1. Int serial 0/0/0. IP address-nya
di sini ada yang ini 172.16.5 kita pakai yang titik 1. Kemudian karena ini prefiksnya 30, jadi subnet masknya 255, 255, 255, 252. Kemudian kita masukin bandwidth-nya, bandwidth 384 ya tadi. Kemudian kita buat IP summary address IGRP 100. Ini sesuai dengan activity ini ya. IGRP 100 192.168.0.0, kemudian 255, 255, 255, 0.0. IGRP 100. Oke, benar. Kemudian no shutdown. Oke, kita exit. Nah, sekarang kita router IGRP 100 network di router network 192. Kita masukin semua alamat network yang ada di sini, 192.168.1.0. Terus kita masukin wildcard path-nya 0.0.0.255. Network 192.168. Oke, kemudian sama ini bedanya ini 2. Kemudian ini 3. Kemudian ininya 63 karena titik 3. Ininya 63 karena tadi udah dipakai 192, jadi sisanya 63. Kemudian masukin network yang ke router itu 172.16.0.0.0.3 karena udah dipakai 252. Kemudian no auto summary passive interface FA 0/0 0/1 Ethernet 0/1/0 dan kita end. Nah, kalau udah kayak gini kita write memory ini untuk save semuanya, write memory. Nah, kalau udah kayak gini kita bisa masuk ke router 1. Kita config juga. Kita enable config terminal. Tadi hostname-nya
R1 enable secret class banner MOTD-nya tadi get out. Kemudian line console 0, kemudian passwordnya di setnya Cisco, login, lalu exit. Kemudian kita masuk ke line VTY 04, passwordnya Cisco, login, exit. Nah, di sini kita bakal masuk ke serial 0/0/0 yang ngehubungin ke router 0. Int serial 0/0/0. Kemudian dimasukin IP address-nya 172.168.5.2 karena yang tadi yang satu udah dipakai. Subnet mask-nya 255.255.255.252. Oke. Clock rate-nya kita masukin clock rate ya, karena tadi ada perintahnya. Nih, clock rate-nya 64.000. 64.000. Kemudian bandwidth-nya 384. Kemudian no shutdown. Nah, kalau udah kayak gini kita exit. Kemudian kita masuk ke serial serial 0/0/1 yang ngehubungin ya 0/0/1 port dari routernya serial 0/0/1. Kemudian IP address-nya ini ada di sini. Kita geser aja biar kelihatan. IP address 209.12.12.33 karena tadi 32 itu nggak boleh diiklankan ke IGRP. Nah, kemudian subnet mask-nya 255.255.252 karena size 30. Udah, oke, no shutdown. Kemudian kita exit. Lalu kita masuk ke FA ini, ke sini. 0/0. FA 0/0 IP PC3 belum PC3 belum kita masukin ininya IP-nya. Hampir aja 192.168.10.10. Ini sama. Ini saling 192.168.10.10.
Oke, kita lanjut. IP tadi ya. Kita masukin IP address yang ada di sini 192.168.10.1 ya, karena pakai gateway dari PC-nya. Masukin subnet mask-nya kosong. Ketinggalan IP address 192.168.10.1. Nah, kemudian no shutdown. Nah, kalau udah kita bakal masuk ke routingnya. Di sini kita exit dulu aja. Nah, kita masukin IP root 0.0.0.0. Terus tadi IP-nya 209.12 kita pakai 34 karena tadi 33 udah dipakai. 34 router EIGRP 100. Kita masukin network 192.168.10.0 sama apa ya tadi misalnya wildcard mask-nya 0.0.0.255 ya. Kemudian yang kedua network ke sini 172.16.5.0.0.3. Nah, kalau udah kita ketik no auto summary, lalu passive interface FA 00. Udah ini aja. Kemudian redistribute static. Kemudian kita end. Nah, kalau udah kayak gini, kita write memory buat nge-save semuanya. Nah, lalu kita bakal lanjut ke ISP. Kita ke cell I-nya, enable conf terminal. Tadi hostname-nya kita disuruh set jadi ISP. Nah, di sini kita bakal masuk ke serial 0/0/1 yang ngehubungin ini dengan ini. ISP ke router 1. Nah, kemudian kita masukin IP address-nya 209.12.12.34 tadi. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252. Nah, lalu clock rate masukin clock rate 64.000 no shutdown. Nah,
masukin IP root 192.168.0.0 subnet mask 255.255.255 0.0 kemudian 17.209 12 23 19 8. Nah, itu di sini beda di sini 172 16.0.5.0 kemudian ininya 255 ini 252 ini udah kita end. Kalau udah kita write memory. Oke. Nah, di sini kita bakal coba ping dulu antar PC. Sukses. Sukses. Sini. Sukses juga. Kemudian dari sini ke sini. Sukses. Sini. Sukses. Sini ke sini. Sukses juga. Nah, kalau misalnya udah sukses semua gini, kita bakal coba cek di router. Coba cek. Nah, ini udah muncul berarti udah berhasil. Passwordnya tadi Cisco. Nah, baru muncul. Kita di sini coba show IP interface brief. Nah, di sini udah muncul semua Ethernet 0/0, 0/1, 0/0/0/1, udah muncul semua ya di sini. Nah, kalau udah kayak gini berarti udah berhasil. Oke. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.